Halo Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Selasa ini. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, hari ini sampai dengan hari Sabtu nanti kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Morning Blessing dari khotbah ibadah raya di hari Minggu kemarin, yaitu tentang life jacket atau jaket keselamatan. Nah, kita akan fokus pada Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-26. Bagian ini adalah bagian yang sangat penting sekali di dalam dasar iman Kristen, menyangkut tentang keselamatan dan status kita, kebenaran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kalau kita mau jujur, mungkin ada banyak dari kita, sekalipun kita sudah lama menjadi orang percaya, sekalipun sudah lama kita kenal Tuhan, mungkin masih ada keraguan di dalam hati kita, keraguan yang cukup besar bahwa apakah sungguh aku sudah diselamatkan hanya karena aku percaya, hanya oleh iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Keraguan itu muncul semakin kuat karena kita tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita sendiri juga menyadari bahwa ada banyak sekali kelemahan, ada banyak sekali kekurangan, ada banyak sekali dosa yang sampai hari ini mungkin masih terjadi, masih berlaku di dalam hidup kita. Nah, di dalam ayat ini, pasal 7 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-26, Rasul Paulus mencoba untuk menjelaskan bagaimana hubungan hukum Taurat dengan kita di dalam Kristus. Saya akan bacakan bagi kita ayat yang ke-16, Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Yang menjadi inti dari perikop ini adalah kita ini seperti orang yang sedang tenggelam. Saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang pernah hampir tenggelam. Tapi yang terjadi adalah ketika kita menyadari bahwa, wah, saya nggak mampu lagi nih berenang, saya akan masuk ke dalam air. Kita akan berusaha secara refleks ya, gimana pun caranya supaya kita bisa keluar dari dalam air itu dan berenang ke tepi pantai. Tapi semakin banyak usaha yang kita buat, justru kita akan semakin jatuh ke dalam air. Kita perlu jaket penyelamat, kita perlu pelampung, bahasa sederhananya, kita perlu pelampung. Nah, saudara, usaha untuk berbuat apa yang baik supaya diselamatkan, itu tidak akan mampu untuk menyelamatkan kita. Hari Minggu kemarin saya menggunakan ilustrasi tentang handphone yang baru saja dirilis ya. Ada Samsung Galaxy Fold 8 Ultra. Harganya sangat mahal sekali. Tapi ketika handphone itu rusak, dan mungkin orang berpikir, oh kalau ganti casing mesinnya akan menjadi baik. Kalau ganti anti gores mesinnya akan jadi baik. Kalau ganti charger, ganti kabel charger, ganti docking charger, maka handphone itu akan bekerja dengan normal. Nah, persoalannya yang rusak ini bukan apa yang ada di luar, yang rusak ini adalah mesin. Waktu kita membeli barang elektronik termasuk handphone, kita pasti diberikan yang namanya manual book. Manual book itu menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya handphone atau barang elektronik itu bekerja. Tetapi manual book itu tidak dapat memperbaiki mesin dari barang elektronik itu. Manual book itu hanya memberitahu bagaimana supaya handphone itu bisa bekerja dengan baik. Saudara, hukum Taurat atau hukum yang tertulis sama dengan itu. Hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat itu menunjukkan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi di dalam diri kita ada hukum yang lain, yaitu hukum dosa yang bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita. Dan seringkali kita tidak menyadarinya, karena iblis atau setan itu adalah bapa dari segala penipu. Setan bukan tidak senang kalau kita rajin ke gereja. Setan bukan tidak senang kalau kita rajin berdoa. Mungkin setan sengaja membiarkan kita rajin ke gereja dan rajin berdoa, tetapi dia membuat kita kehilangan fokus di dalam doa dan ibadah kita.
Fokus kita bukan mengejar Tuhan, bukan menikmati Tuhan, tapi mengejar berkat-Nya, mengejar apa yang kita bisa dapat dari Tuhan. Nah, saya berdoa biarlah perenungan pagi hari ini mengajar kita bahwa kita itu bukan orang Kristen yang kurang peraturan, bukan orang yang kurang pengetahuan tentang Tuhan, tapi kita menyadari bahwa hati kita lah yang perlu untuk diubahkan oleh Tuhan. Ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, di saat itulah kita mengalami pembaruan hati. Sehingga dosa yang dulunya sangat indah bagi kita, hari ini kita bisa melihat dan betul-betul menyadari bahwa hidup dalam ketaatan jauh lebih indah daripada hidup dalam dosa. Biarlah perenungan hari ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Selamat beraktivitas di hari Selasa ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.